Halo teman-teman, kami dari tim KKN PPM Unpad periode Juli 2020 ingin berbagi edukasi mengenai pentingnya peningkatan sistem imun demi mencegah sindroma metabolik di tengah pandemi COVID-19 melalui video animasi ini. Semoga bermanfaat ya, selamat menyaksikan. Apakah kamu memiliki lingkar perut yang lebih besar daripada umumnya? Kadar lemak dalam darah yang tinggi, resistensi insulin atau diabetes, dan hipertensi atau tekanan darah yang tinggi? Maka waspadalah, besar kemungkinan kamu mengalami sindrom metabolik. Eits, jangan khawatir. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko terkena sindrom metabolik. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan sistem imun. Tapi, apa sih sindrom metabolik itu? Dan apa sih hubungannya dengan peningkatan sistem imun? Mari kita simak bersama video berikut ini. Yuk kenali cara meningkatkan sistem imun bagi penderita sindrom metabolik yang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19. Sindrom metabolik atau dikenal dengan nama lain sindrom X adalah sebutan untuk sekumpulan gangguan berupa obesitas, yaitu seseorang dengan indeks massa tubuh di atas berat badan normal. Hiperlipidemia atau kolesterol, yaitu seseorang dengan kadar lemak dalam darah yang tinggi, namun kadar lemak baik tubuh yang rendah. Resistensi insulin, yaitu kondisi ketika jaringan adiposa atau jaringan lemak, otot, dan sel hati tidak merespon insulin secara baik, sehingga gula di dalam sirkulasi darah tetap tinggi. Dan hipertensi, yaitu kondisi tekanan darah yang tinggi atau di atas batas normal. Seseorang dengan sindrom metabolik memiliki resiko terjadinya komplikasi penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tipe 2, stroke, dan penyakit lainnya. Nah, faktor apa aja sih yang dapat meningkatkan resiko sindrom metabolik? Dilansir dari laman NHLBI dan menurut Uang 2009, terdapat 5 faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena sindrom metabolik. Faktor yang pertama yaitu usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka semakin besar resiko mengalami sindrom metabolik. Faktor kedua adalah kebiasaan merokok. Perokok aktif maupun pasif memiliki resiko yang lebih besar mengalami sindrom X dibanding orang yang tidak merokok. Faktor ketiga yakni faktor genetik atau riwayat keluarga yang menderita sindrom metabolik juga dapat mempengaruhi loh. Faktor keempat, pola hidup yang tidak sehat tentunya dapat mempengaruhi juga. Dengan kurangnya aktivitas fisik dan kerap memakan makanan yang mengandung lemak dan kalori yang tinggi akan meningkatkan resiko terkena sindrom metabolik. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan obat-obatan steroid, antidepresan, dan antipsikotik. Lalu, bagaimana sih cara kita mencegah maupun mengatasinya? Salah satunya yaitu dengan meningkatkan sistem imun. Karena kualitas sistem imun tubuh yang baik terbukti loh dapat mengurangi resiko terjadinya sindrom metabolik dan tingkat keparahannya. Sehingga berbagai penelitian mulai dilakukan dalam modifikasi peningkatan sistem imun tubuh. Berikut ini cara-cara meningkatkan sistem imun tubuh bagi penderita sindrom metabolik. Pertama, membatasi asupan kalori atau mengontrol makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Kedua, mengubah komposisi asupan makanan menjadi lebih sehat dengan gizi seimbang. Ketiga, meningkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga, seperti berlari atau bersepeda paling tidak 30 menit per hari selama 5-7 kali seminggu dengan intensitas sedang. Keempat, menghindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kelima, melakukan manajemen stres yang baik. Hal ini merupakan langkah pertama yang penting dalam menangani sindrom metabolik. Adapun obat pengencer darah dan obat pemicu sensitivitas terhadap insulin dapat digunakan untuk mengatasi hipertensi dan kondisi gula darah berlebih. Sedangkan obat untuk berlebihnya, trigliserida serta rendahnya HDL dapat digunakan untuk mengatasi dislipidemia. Namun, di tengah pandemi COVID-19 hari ini, cara-cara tersebut mengalami sedikit perbedaan. Pada dasarnya, virus corona mengakibatkan infeksi saluran pernafasan dan dapat menyebabkan kematian jika disertai dengan penyakit penyerta atau dengan sistem imun yang rendah. Akan tetapi, sebagaimana kita ketahui, pasien COVID-19 saat ini banyak diantaranya yang memiliki komorbiditas atau penyakit penyerta yang berhubungan dengan sindrom metabolik.
Sementara, penderita sindrom metabolik memiliki resiko kematian 12 kali lebih tinggi, sehingga 2 kali lebih darurat untuk meningkatkan sistem imun. Selain mengatasi permasalahan metabolik, meningkatkan sistem imun tubuh juga dapat mencegah kita untuk terpapar COVID-19 loh. Agar tetap bisa melakukan upaya peningkatan sistem imun, maka berikut ini adalah cara meningkatkan sistem imun bagi penderita sindrom metabolik yang telah diadaptasi sesuai dengan anjuran protokol kesehatan pandemi COVID-19. Pertama, membatasi asupan kalori atau mengontrol makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak, dan pastikan kebutuhan vitamin harianmu terpenuhi ya, seperti mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan D, terutama vitamin D. Karena vitamin ini banyak berperan dalam meningkatkan sistem imun. Kedua, mengubah komposisi asupan makanan menjadi lebih sehat dengan gizi seimbang. Menambahkan konsumsi suplemen juga disarankan jika dirasa belum mendapatkan kebutuhan vitamin dari makanan yang dikonsumsi. Untuk penderita sindrom metabolik, konsumsi imunostimulan sangat dianjurkan. Ketiga, meningkatkan aktivitas fisik seperti berolahraga dengan intensitas sedang. Akan tetapi, sebaiknya menghindari olahraga di arena yang ramai dan memperhatikan protokol kesehatan pada saat berolahraga. Seperti menjaga jarak fisik, rajin mencuci tangan dengan sabun, atau membawa hand sanitizer, serta menggunakan masker secara berkala. Keempat, menghindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kelima, melakukan manajemen stres yang baik, terlebih pada saat pandemi, menjaga kesehatan mental sangatlah penting agar tidak memicu maupun memperburuk gejala sindrom metabolik. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan sistem imun bagi penderita sindrom metabolik yang sesuai dengan protokol kesehatan pandemi hari ini. Jangan lupa sebarkan informasi ini agar video ini semakin bermanfaat.